Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kasus pneumonia misterius yang diduga dari bakteri mikroplasma yang menggemparkan Cina sejak bulan lalu telah ditemukan di Indonesia. Kementerian Kesehatan laporkan ada 6 kasus mikroplasma pneumonia pada anak di Indonesia. Kasus Mycoplasma pneumonia yang menggemparkan Cina sejak bulan lalu ditemukan di Indonesia. Sejauh ini terdapat 6 kasus Mycoplasma pneumonia yang menyerang anak-anak. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr. Kementerian Kesehatan Maksi Rondonu dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring pada Rabu siang 6 Desember 2023. Dr. Maksi membenarkan ditemukannya kasus Mycoplasma pneumonia terhadap 6 orang anak berkisar usia 3 hingga 12 tahun di Indonesia. Meski demikian, ia menegaskan Mycoplasma pneumonia bukan penyakit baru. Gejala pneumonia varian ini memiliki gejala pneumonia pada umumnya yang diawali dengan panas, batuk hingga sesak nafas, termasuk dalam pneumonia bergejala ringan. Setelah kami konfirmasi, memang saat ini ada 6 kasus pneumonia mikoplasma yang pernah, saya katakan yang pernah karena ini ternyata sudah lama gitu, pernah dirawat di beberapa rumah sakit, ada 2, yang 5 di Medistra ya, dan 1 di rumah sakit JWCC. Nah, kejadian di rumah sakit Medistra itu ada yang masuk rumah sakit, 2 yang dirawat ya, tanggal 12 Oktober dan 25 Oktober, kemudian yang lainnya rawat jalan ya, di bulan November. Jadi 2 itu sudah terjadi di bulan Oktober, masih di tanggal 12, tanggal 25. Kemudian yang lainnya di bulan November. Yang terakhir kami dapat laporan ada tanggal 22 November. Tapi rawat jalan. Kemudian 6 itu rawat inapnya 3, yang 1 rawat inap di rumah sakit JWCC. Dan laporan dari yang kami dapat laporan dari rumah sakit, ada yang menangani mereka semua sudah sembuh. Semua sudah sembuh dan memang gejala awalnya nanti Dr. Nasici akan jelaskan sama dengan yang pneumonia pada umumnya. Tim surveyor Lembaga Penyelenggara Akreditasi, Lembaga Akreditasi Fasiankes seluruh Indonesia menggelar survei akreditasi di Klinik Dharma Patria Tama, Polres Kepulauan Yapen, Polda Papua. Survei ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan klinik. Kegiatan yang dilakukan Lembaga Penyelenggara Lembaga Akreditasi Fasiankes seluruh Indonesia mencakup pemeriksaan dokumen dan kunjungan fisik. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kabid Dokes Polda Papua, Kombes Pol Dr. Naryana, Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragi, Kasidokes Polres Kepulauan Yapen Ida Bagus Made Andiana, dokter beserta staf di Klinik Dharma Patria Tama, Polres Kepulauan Yapen. Menurut Kabid Dokes Polda Papua, Kombes Pol Dr. Naryana, Klinik Polres Kepulauan Yapen merupakan kunjungan urutan ke-8. Diharapkan survei akreditasi klinik di Polres Kepulauan Yapen dapat memberikan hasil yang baik. Selain itu, akreditasi ini juga dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan pasien. Mutu pelayanan klinik ini agar pasien itu terpuaskan, dan artinya yang terpuas artinya tidak ada komplain pelayanan di sini karena kita sesuai dengan SOP standar akreditasi. Kemudian mungkin Bu Dokter sama Bu Ika sudah menyampaikan, juga tidak kalah pentingnya adalah untuk keselamatan kita sebagai pelaksana. Jadi kalau kita sudah sesuai SOP, kita tidak komplain pasti berkurang karena sudah sesuai SOP. Kemudian pasien terpuasan, akreditasi ini jangan karena mencari kertas lembar, tapi akreditasi akan menjadi suatu budaya kerja atau kebutuhan yang harus kita kerjakan. Jadi suatu kebutuhan. Jadi jangan habis gini terus nanti enggak akreditasi, jangan, pertahankan. Sementara itu Kapolres Kepulauan Yapen mengungkapkan dengan dilakukannya survei akreditasi, Klinik Polres Kepulauan Yapen mendapatkan predikat paripurna
dalam pelayanan kesehatan dan akan melengkapi kekurangan yang masih ada untuk dibenahi dan juga diasistensi oleh Bidokes sesuai marwah awal melayani masyarakat. Dari klinik Dharma Patria Tama, Polres Kepulauan Yapen, kami kedatangan tamu yaitu tim surveyor bagian akreditasi untuk klinik Polres Kepulauan Yapen. Sementara melaksanakan verifikasi terhadap dokumen yang sudah kami kirimkan ke pihak tim surveyor dengan penuh harapan semoga klinik Polres Kepulauan Yapen memperoleh predikat paripurna sebagai pelayanan kesehatan. Memang masih banyak kekurangan yang kami miliki, namun dengan upaya yang kami laksanakan, kami terus berbenah didampingi dari tim Dokes Polda Papua yang dalam hal ini langsung dihadiri oleh Bapak Kabidokes sendiri, Kombes Pol Dr. Nuriana MPes. Selama melakukan survei di klinik Dharma Patria Tama, Polres Kepulauan Yapen menunjukkan hasil baik dengan dukungan pelayanan juga pada fasilitas yang ada. Tim Humas Polres Kepulauan Yapen, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.